Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahima min ibadihi man qama fi syari'atih wastaqama ala tariqatih wa jahada li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Kupang yang semoga kami temui dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang akselerasi amal soleh ini sebagai pengingat kita tentang materi kita yang terdahulu, ya, bahwa panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam rangka mengejar ketertinggalan amal di usia yang sangat-sangat terbatas ini, yang pertama adalah kita jadikan diri kita pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hirsu ala syukrin ni'am. Bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, upaya strategis yang bisa kita lakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan amal di usia yang sangat-sangat terbatas ini adalah wa an a'mala sholihan tardah. Supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi. Jadi upaya yang kedua dari panduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, yaitu al-musara'atu ilal amalus sholih. Sesegera mungkin kita untuk melakukan akselerasi amal, melakukan lompatan-lompatan amal, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka melakukan akselerasi amal ini,
kita harus memastikan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Salat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada muslim dan muslimat yang sudah memasuki akil baligh. Ya. Berkenaan dengan salat ini, ya, kalau kita lakukan salat itu sendirian di rumah, maka pahalanya kita hanya mendapatkan 1 derajat. Ya. Kita hanya mendapatkan 1 derajat. Selain daripada bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki yang sudah baligh, salat di rumah tidak memiliki landasan. Ya. Anjurannya bagi laki-laki itu salatnya di masjid. Kalau salat sunnahnya di rumah, afdolnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat sendirian, salat fardu sendirian, itu pahalanya 1 derajat. Kalau kita laksanakan salat fardu itu berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan 27 derajat. 27 derajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik, ya, 27 derajat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan salat sendirian. Orang yang menyadari akan kekurangan amal, akan kekurangan stok amal, dan kemudian dia harus sesegera mungkin melakukan akselerasi amal itu, sesegera mungkin ia melakukan lompatan-lompatan amal itu, maka dia tentu akan memilih sholat berjamaah di masjid yang pahalanya 27 derajat ditambah dengan pahala-pahala yang lain ketika dia melangkahkan kakinya ke masjid, dibanding dengan dia memilih sholat sendirian yang pahalanya 1 derajat itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki harta yang lebih, rezeki yang lebih, ya, maka ada sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi tempat. Di mana ketika kita melaksanakan sholat di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dengan limpatan-limpatan yang luar biasa.
Kalau Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita rezeki, maka laksanakan ibadah umroh, ibadah haji ataupun umroh. Ya. Karena mengapa? Karena dari sisi lompatan amal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada dua masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan yang kedua adalah Masjidil Haram di Madinah Al-Munawwarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram, illa masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin salatin fima siwah. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya salat di Masjid Nabawi, lebih utama ya daripada 1000 salat di masjid lainnya. Jadi pahala salat di Masjid Nabawi itu, satu kali salat itu pahalanya 1000 lebih baik ketimbang dengan salat di masjid-masjid yang lain. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Jadi salat di Masjid Haram, Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah, pahalanya 100.000 ya, 100.000 derajat. Sementara kalau kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, pahalanya 1000 derajat dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Ini adalah upaya akselerasi atau upaya untuk mempercepat amal soleh kita. Ketika Allah karuniakan kepada kita kelebihan rezeki, maka lakukan umroh. Apalagi kalau umroh kita lakukan di bulan suci Ramadan begini, ya, yang pahalanya tentu akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang Allah berikan. Kemudian ada peluang lain lagi, yaitu wakaf. Ya, wakaf. Kalau kita memiliki sebidang tanah, kemudian daripada tanah itu tidak manfaat, ya, yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih utama, wakafkan tanah itu untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan ketaatan kepada Allah. Baik itu bisa dimanfaatkan untuk masjid, musholla, baik itu dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan Islam, baik itu dipergunakan, diwakafkan untuk kepentingan produktivitas di atasnya. Ya, yang mana pahala yang Allah berikan kepada kita
ya, dari wakaf itu amat sangat luar biasa. Apa saja kebaikan yang lahir dari atasnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan kebaikan itu tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau seumpamanya tanah itu yang kita wakafkan, kemudian di atasnya didirikan sebuah masjid misalnya, ya, maka berapa saja orang yang sujud di dalamnya, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bayangkan, orang yang menunjukkan kebaikan saja yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Apatah lagi dengan orang yang menunjukkan kebaikan itu disertai dengan harta bendanya, disertai dengan tanah yang ia wakafkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemudian ya kita berpikir bahwa kita tidak memiliki tanah untuk kita wakafkan, tidak memiliki kelebihan harta untuk kita melakukan umroh, ya, jangan bersedih. Ya, ada peluang-peluang yang lain yang Allah berikan, yang masing-masing kita sesungguhnya memiliki potensi itu. Kalau tidak mampu yang besar, kita ambil yang kecil sesuai dengan kemampuan kita. Apa itu? Kalau kita memiliki uang 20.000 misalnya, kita ingin berwakaf, kita ingin mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari duit 20.000 itu. Bagaimana caranya? Belikan uang 20.000 itu, belikan buku Iqra. Kemudian buku Iqra itu wakafkan kepada madrasah, wakafkan kepada TPA, TPQ, di mana Al-Quran diajarkan di dalamnya. Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan sebab satu Iqra itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bisa melahirkan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan kemudian apalagi dia kemudian menghafal Al-Quran dengan sebab buku Iqra yang kita wakafkan itu, ya, Masya Allah, dalam setiap hurufnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, ya. Dan pahala itu akan terus mengalir
walaupun kita sudah tiada. Dan ini adalah merupakan bekal atau deposito yang terbaik bagi kita yang kita harus persiapkan sehingga kita bisa ya memiliki kecukupan amal dalam perjalanan kita pulang ke kampung halaman di surga nanti. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dapat menggugah perasaan dan ke hati kita sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka mengejar ketertinggalan amal kita dengan menjadi pribadi berpandai bersyukur. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi-pribadi yang sesegera mungkin melakukan akselerasi amal sholih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridho kepada kita dan Allah pun ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.